Bab 104. Istri 2N. POV Ata. Malam ini gue ngadain pesta yang meriah di sebuah hotel bintang ke-1000. Banyak tamu-tamu yang datang. Kakek Sugiono dan Ferguso datang. Si tua bangka dan mama mertua gue datang. Orang-orang kantor, rekan-rekan bisnis gue, tetangga-tetangga gue, teman sekolah gue dulu. Bahkan pembaca setia cerita ini juga datang. Gue ngadain pesta ini karena ingin ngasih pengumuman ke semuanya. Ngasih kejutan ke mereka semua. Tepat jam 7.30 malam. Akhirnya acara pun dimulai. Gue langsung maju ke depan. Berdiri di hadapan mereka semua. Tes, tes. 1, 2, 3. Gue ngetes mix dulu barangkali nggak nyala. Mirip kalau pas ngadain acara 17 Agustusan. Semua orang langsung melihat ke arah gue. Orang-orang yang semula lagi asik ngemil hidangan yang gue sediain. Perhatian mereka langsung tertuju ke gue. Selamat malam semuanya. Sapa gue ke mereka. Malam. Semuanya pun membalas sapaan gue. Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir dalam acara pesta yang saya adakan ini. Malam ini saya sengaja membuat pesta ini adalah untuk mengumumkan atau ingin mempublikasikan sesuatu. Semua orang langsung begitu riuh mendengar ucapan gue. Kayaknya mereka lagi bertanya-tanya apa yang ingin gue umumkan malam ini. Kamu ingin mencalonkan jadi presiden ya? Tah? Sahut kakek Sugiono. Ia berusaha menebak. Bukan. Jawab gue. Jangan-jangan Mas Ata ingin melengsarkan jabatan saya menjadi ketua RT ya? Giliran Pak RT yang menebak. Bukan. Lo mau naik haji. Mbah ikut menebak. Itu juga bukan. Terus apaan? Tanya kompak semuanya. Saya ingin mengumumkan pada kalian semua. Bahwa saya adalah laki-laki yang memiliki 2 istri. Hahaha. Ucap gue sambil tertawa bangga. Semua terkejut. Suasana kembali riuh. Si sweet. Gue bersiul keras untuk memanggil 2 istri gue tercinta. Si cantik dan Nadine. Mereka berdua segera maju ke depan menghampiri gue. Setelah sampai, mereka langsung berdiri di samping gue. Si cantik berdiri di sisi kanan, sedang Nadine berdiri di sisi kiri. Lihatlah. Mereka adalah 2 istri saya. Ucap gue sambil merangkul pundak si cantik dan Nadine. Semuanya semakin terkejut. Karena selama ini, mereka mengira wajah si cantik dan Nadine adalah orang yang sama. Kakek Sugiono terkejut. Si tua bangka dan mama mertua juga terkejut. Karena dari keluarga gue yang tahu adalah Mbah dan Pak de Ferguso. Plok, plok, plok. Kakek Sugiono tiba-tiba bertepuk tangan. Hebat sekali cucuku. Rupanya kamu telah mewarisi ajian jaran goyang yang kakek miliki. Sehingga kamu berhasil menggait 2 wanita sekaligus. Kelakarnya. Maaf, Kek, tetapi Ata nggak memakai ajian itu. Sahut gue. Lalu kamu memakai ajian apa? Semar mesem. Lewat dukun mana? Kakek juga ingin mencobanya. Dukun beranak yang tinggal di perempatan jalan sana. Sip. Kakek akan OTW mencobanya. Acara pesta pun terus berlanjut. Setelah pengumuman dari gue yang tadi, acara dilanjutkan kegiatan santai. Semua pengunjung diperbolehkan mengambil makanan yang dihidangkan. Pembaca setia inilah yang paling rakus. Mereka tampak menyasak habis makanan-makanan yang terhidang di atas meja. Pokoknya kayak orang yang gak pernah makan 100 tahun. Beberapa minggu kemudian, gue, si cantik dan Nadine lagi santai duduk di ruang tengah. Melihat TV yang gak menyala. Kita begitu asik menyaksikan TV mati tersebut. Setit. Si cantik tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahu gue. Lalu dia melingkarkan tangannya di lengan gue. Gue menengok sekilas ke arah dia. Gue pun langsung mengelus kepalanya dia. Setit. Tiba-tiba Nadine juga melakukan hal yang sama. Dia menyandarkan kepalanya di pundak gue, dan melingkarkan tangannya di lengan gue. Gue pun menengok ke arahnya.
juga segera mengelus kepalanya dia. Setit. Si cantik mengarahkan kepala gue dengan paksa agar kembali menengok ke arahnya. Setit. Nadine juga melakukan hal yang sama. Ia mengarahkan kepala gue agar terus menengok ke arahnya. Keadaan tersebut terus berlanjut, hingga akhirnya. Cetak. Leher gue jadi terkilir karena terus-terusan berganti posisi. Udah ah, gue mau tidur. Gue capek menghadapi mereka berdua. Gue hampir beranjak. Mas Ata nggak ingin ngasih kita servisan dulu? Tanya Nadine sambil menunjukkan wajahnya yang seksi. Ia sengaja berbicara sambil mencondongkan D4 dannya biar terlihat membusung. Sedang si cantik, ia sengaja memperlihatkan pahanya yang mulus kayak perselen. Klek. Gue langsung menelan ludah. Awalnya niatan gue malam ini mau istirahat dulu dari kegiatan tuklik-tuklik. Tapi kalau ngelihat pemandangan kayak gini, gue jadi nggak tahan. Ya udah. Siapa dulu yang ingin gue servis? Ucap gue. Aku dulu aja, Mas. Sahut Nadine. Aku. Si cantik tak mau kalah. Pokoknya aku dulu. Aku dulu. Aku. Mereka terus berebut. Sumpah, gue jadi pusing banget. Berhenti kalian. Lantang gue. Mereka pun langsung diam. Mending kalian sweet aja. Yang menang yang akan gue tuklik-tuklikin terlebih dahulu. Ucap gue ke mereka. Mereka pun patuh. Mereka segera melakukan sweet dan akhirnya, si cantiklah yang menang. Si cantik tampak girang. Ia segera beranjak, dan tanpa babi bu, dia ngegeret gue agar segera masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam, beruka. Dia dorong gue hingga terjungkal ke atas tempat tidur. Lalu, dia merambat ke atas tubuh gue. Dia menduduki gue. Lalu, setit. Dia membuka kemeja gue dengan gerakan Bring 4S. Lalu setelah itu, dia menghujani gue dengan ciumannya ke sekujur tubuh gue. Pokoknya malam ini dia benar-benar liar di ranjang. Gue pun tak mau kalah. Gue segera meloloskan bajunya dia. Pokoknya sampai nggak ada yang tersisa. Kemudian, gue pun berusaha membuat dia kebanjiran. Baru setelah itu, gue keluarkan pusaka gue untuk masuk ke dalam lubang kenikmatannya dia. Dia bekah-bekuh, dan kemudian... Awau. D3 sahantarsan khasnya dia pun keluar juga. Itu tandanya dia lagi ngerasa keenakan karena genjotan gue yang luar biasa. Genjotan yang juga sering dilakukan otornya. Maksudnya menggenjot sepeda. Oro usah ngeres. Setelah hampir 1 jam lamanya dengan berganti-ganti gaya, seperti gaya ngangkang, nungging, kayang, koprol, bahkan gaya helikopter, akhirnya gue dan si cantik mencapai puncak kenikmatan bersama-sama. Cairan kaunan gue yang hangat muncrat ke lubang terdalamnya dia. Sedang cairannya dia meleleh keluar. Si cantik pun langsung meluk tubuh gue erat-erat. Gue pun membalas pelukan tersebut. Setelah istirahat sebentar, gue pun beranjak. Ata kemana? Tanya si cantik. Dia udah pinter bicara. Gue harus gantian nyervisin si Nadine. Si cantik langsung cemberut. Hei, nanti kalau gue udah selesai, gue bakal kesini lagi. Nyervisin lo lagi. Hehehehe. Si cantik terkekeh. Dia nggak jadi cemberut. Gue langsung turun dari tempat tidur. Gue membersihkan diri sebentar. Setelah itu baru gue keluar dari kamarnya si cantik. Ternyata Nadine udah berdiri di depan pintu buat nungguin gue. Dan begitu melihat gue, dia langsung menggeret gue agar segera masuk ke kamarnya dia. Setelah berada di dalam, tiba-tiba aja, setit. Nadine mendorong tubuh gue agak mepet ke tembok. Kini dia berdiri di hadapan gue. Setelah itu, cuk. Dia cium bibir gue. Gue pun membalasnya. Kita pun berciuman dengan begitu dahsyat. Selang beberapa menit setelah bibir kami sama-sama keder, dia pun menghentikannya.
Dia beralih ciumin tubuh gue. Hampir semua lekuk tubuh gue. Dia jamah pakai bibirnya. Hingga kulit gue serasa basah semua karena air liurnya dia. Jijik sih, tapi lebih ke enaknya. Apalagi saat bibir dia sampai ke gondal-gandul gue. Dengan beringas dia melahapnya. Mengocok dengan mulutnya. Sayangnya nggak muat keseluruhannya. Habis gondal-gandul gue kan besar dan panjang. Mirip kayak punya otornya. Hahaha. Setelah puas dia bermain-main kayak gitu, sekarang giliran gue yang bereaksi. Gue segera berdiriin tubuhnya Nadine. Setelah itu, gue gantian yang dorong dia sampai mepet ke tembok. Habis itu gue angkat satu kakinya dia. Lalu, blas. Senjata gue pun langsung mensuk dia sedalam-dalamnya. Ah! Nadine pun langsung melti ganggu nikmat. Gue sedikit mengangkat tubuhnya dia, lalu gue mulai bergerak bebas. Memberikan kenikmatan yang luar biasa buat dia. Plok, plok, plok. Bunyi perpaduan tubuh kita mirip-mirip Pak Tarnokang sulap kalau lagi beraksi. Bim salah bim jeti apa? Plok, plok, plok. Setelah gue puas dengan gaya tersebut, gue pun merubah dengan gaya-gaya yang lain. Misal dengan gaya pegas, gaya gravitasi, gaya gesek, gaya listrik, gaya mesin, gaya magnet, bahkan pakai juga gaya-gayaan. Nadine pun terus bekah-bekuh keenakan. Bahkan dia sampai klimaks berkali-kali. Baru setelah hampir 1 jam lamanya, gue pun akhirnya sampai ke puncak juga. Berbarengan dia yang sampai ke puncak untuk kesekian kalinya. Gue istirahat sebentar. Setelah fit kembali, gue bermaksud ninggalin Nadine. Loh, Mas Atta mau kemana? Tanya Nadine. Gue mau balik ke kamarnya si cantik. Gue tadi udah janji mau nyervisin dia lagi. Nadine langsung cemberut. Nanti kalau udah selesai, gue langsung kesini lagi kok. Kita awok-awokan lagi. Gimana? Ya udah deh. Akhirnya Nadine setuju. Gue segera membersihkan diri. Lalu gue keluar dari kamarnya Nadine. Rupanya si cantik udah nungguin gue di depan kamarnya dia. Begitu melihat gue langsung digeret masuk ke dalam kamarnya dia. Sesampainya di dalam, kita langsung melakukan adegan awok-awok kembali. Kali ini dengan gaya yang berbeda lagi. Awu. Dia terus mendesah ala-ala Tarzan di sepanjang permainan gue. Dia banjir berkali-kali. Sedangkan gue akhirnya klimaks setelah kurang lebih 45 menit durasi genjotan gue. Setelah selesai bercinta dengan si cantik, seperti janji gue tadi, gue pun kembali ke kamarnya Nadine. Begitu sampai di dalam kamar tersebut, gue langsung disergap sama Nadine. Kita langsung bercinta dengan begitu panasnya. Tatit. Dia terus main 3 sah sampai ke pentut-pentut saking keenakannya. Gue bodoh amat, gue terus menggempur dia habis-habisan. Dan akhirnya, kita pun klimaks bersama-sama. Setelah selesai percintaan gue dengan Nadine, gue bermaksud meninggalkan kamarnya dia. Gue bermaksud istirahat karena tubuh gue udah terasa capek. Tapi ternyata si cantik udah ngadang gue di depan kamarnya Nadine. Dia maksa gue buat masuk ke dalam kamarnya dia. Dia juga maksa gue buat awok-awokan lagi sama dia. Gue pun terpaksa nurutin kemauannya dia meski badan gue udah pegel-pegel banget. Gue berhasil bikin dia sampai ke puncak kenikmatan. Begitupun juga gue. Untuk kesekian kalinya cairan hangat gue muntrat ke lubang sempitnya dia. Setelah kita sama-sama kelelahan, gue segera keluar dari kamarnya si cantik. Tapi di luar dugaan lagi, Nadine udah ngadang gue. Seperti apa yang dilakukan si cantik, dia maksa gue buat masuk ke kamarnya dia. Melakukan percintaan lagi. Gue pun gak bisa nolak dia. Gue berusaha ngasih kenikmatan dia meski boyok gue rasanya udah kayak mau semplok. Dan akhirnya, gue pun berhasil. Kita berdua melenguh panjang saat kita mencapai puncak kenikmatan. Setelah selesai gue pun keluar. Tapi kayak dejavu, lagi-lagi si cantik kadang gue. Padahal gue udah lemes banget. Titit gue pun juga udah keder banget karena kebanyakan digesek. Tapi dia tak mau tahu. Pokoknya dia minta awok-awokan lagi.
Begitu selesai dengan si cantik, Nadine juga meminta hal yang sama. Dia minta dipuasin lagi. Pokoknya kita kayak gitu terus sampai subuh menjelang. Tubuh gue sampai keser-keser. Senjata gue sampai-sampai kayak melepuh karena kebanyakan celak-celuk. Dan kegiatan seperti itu hampir terjadi setiap hari setelahnya. Tubuh gue serasa dikoyak oleh dua wanita sekaligus. Dan ujung-ujungnya gue pun masuk UGD. Beberapa bulan kemudian. Si cantik berteriak sambil jambak rambut gue. Nadine pun juga. Ia berteriak sambil jambak rambut gue sekencang-kencangnya. Karena kini mereka tengah berada antara hidup dan mati. Mereka tengah merasakan sakit melahirkan anak darah daging gue. Sayangnya, kenapa mereka lahirannya harus bernangan kayak gini? Anyinggik. Gue pun hanya bisa pasrah. Gue dicubit si cantik. Gue digigit Nadine. Gue hanya bisa menahan sambil terus berdoa. Semoga N4K gue lahir dengan selamat. Hingga beberapa jam kemudian akhirnya. Oe. Akhirnya mereka lahir ke dunia ini. Sumpah, gue girang banget. Akhirnya gue telah menjadi ayah. Akhirnya kejantanan gue terbukti memang benar-benar jantan. Hahaha. Selamat ya, Pak. Anak Anda dua-duanya cewek. Ucap kedua suster yang tengah menggendong dua bayi milik Nadine dan milik si cantik. Gue pun langsung melihat ke arah dua bayi tersebut. Tetapi kemudian gue pun tertegun. Dua bayi yang masih merah tersebut terlihat tersenyum menyeringai ke arah gue. Perasaan gue pun mendadak begitu tak enak. Kayaknya ke depannya, gue nggak cuma diperbutin oleh dua wanita doang, tapi 4 wanita sekaligus. Tamat. Makasih ya, Pren, yang udah baca cerita gajah ini sampai tamat. Maaf kalau masih banyak kekurangannya. Soalnya otornya nganu. Makanya nganu. Jadinya kan nganu. Awo. Mampir ke cerita terbaru otor ya, Pren. Kali ini kisah cinta remaja yang unyu-unyu kayak otornya. Dijamin bikin kalian senyum-senyum, salting, baper, Andy jadi cinta mati sama otornya.